Jemaat kekasih Tuhan, mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bagaikan Raja Wali yang mengepakkan sayap tinggi melintasi badai, itulah kerinduan kami. Dan firman-Mu yang akan memampukan kami untuk mengepakkan sayap-sayap kehidupan kami dengan langkah-langkah kaki dan pandangan mata yang tertuju dan terarah kepada suara Bapa yang lembut dan penuh dengan kuasa itu. Firman-Mu yang kami rindukan saat ini, yang akan Engkau perdengarkan bagi setiap hati yang sedia untuk ditanamkan benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita langsung pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Berkat dari iman. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintah. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lubuk hati. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemenangan akan meluap dengan air uap makmurnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus, dan diberkati pelayan khusus juga jemaat kolom 4. Minggu terakhir di bulan April tahun 2024. Dan Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Tuhan Yesus tetap sama dan tidak berubah. Amin. Katakan saya di sebelah, baik cuma nampak Tuhan. Kayak orang lupa untuk mengasihi Tuhan. Menyadari muliakanlah Tuhan dengan hartamu adalah tema perenungan kita di saat ini. Saudara, ada 4 jenis kekayaan. Yang pertama adalah kekayaan finansial, yaitu uang. Yang kedua adalah kekayaan sosial, yaitu status. Ada jabatan, dihormati dan dihargai. Yang ketiga adalah kekayaan waktu. Kita punya banyak waktu untuk jalan-jalan dengan
segala kebebasan yang kita miliki. Dan yang keempat adalah kekayaan fisik, yaitu kesehatan. Saudara, hari ini kita hendak diingatkan bahwa ketika kita fokus pada setiap usaha dan pekerjaan untuk kita meraih kekayaan uang, tapi juga status, lalu kita lupa bahwa dengan usaha kita itu kita kehilangan kesehatan waktu, tetapi juga kesehatan. John Davidson Rockefeller adalah seorang pemilik perusahaan minyak Standard Oil. Ia seorang yang kaya raya, pekerja keras, tetapi juga pelit. Orang pada bilang pencuri. Hari-harinya diisi dengan ketakutan dan kecemasan kalau hartanya akan dicuri. Suatu ketika ia sakit kronis di bagian pencernaan atau usus. Dia kurang minum susu yang diasamkan, tetapi juga makan secuil roti kering. Semua bulu di tubuhnya rontok oleh karena penyakit yang ia alami. Ia kurus kering, dan oleh dokter John divonis hidupnya tinggal beberapa waktu lagi. Saudara, di tengah kemewahan, ia menderita sengsara. Namun, di tengah penderitaan itu, ia justru menemukan arti hidup, dan ia bertobat. Saudara, ia mulai membagikan hartanya kepada orang miskin, menopang pelayanan gereja. Ia mendirikan yayasan yang membantu orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Dan kesaksian baginya bahwa justru ia menemukan sukacita tak kala ia memberi dan berbagi. Amsal pasal 17 ayat 22, benarlah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah merembukan tulang. John Rockefeller menemukan obat yang manjur, yaitu sukacita saat ia memberi, saat ia berbagi dalam kelimpahannya. Saudara, John sembuh dari sakit. Ia panjang umur dan meninggal di usia 98 tahun. Ia telah memuliakan Tuhan dengan hartanya. Itulah yang hendak disaksikan oleh Amsal pasal 3 ayat 2. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu, kalau firman bukan dikasih kurang. Dan ini sebuah kisah nyata, sebuah kesaksian tentang bagaimana hidup yang diberkati. Saudara jemaat, adakah di antara kita yang pernah berkomitmen dengan Tuhan, lalu berkata, jika Tuhan memberiku pekerjaan? Ada juga yang berkata, jika Tuhan kasih sembuh kita dari sakit. Ada juga yang berkata, jika Tuhan memberikan keluarga kami keturunan setelah sekian lama kami menikah. Jika Tuhan memberkati anak-anakku dengan keberhasilan dan kesuksesan. Jika Tuhan memberkati sawah, kalau di gunung sawah, ladang kalau di kolom 16 dan 17, tetapi juga memberkati
sungguh-sungguh. Iya, sungguh-sungguh. Tetapi jika saat ini kita ditantang dengan memuliakan Tuhan, dengan harta, dengan kekayaan, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9. Tentu sebagian dari kita akan menjawab, pikir-pikir dulu. Apalagi harus mempersembahkan yang terbaik dari gaji, dari hasil panen, dari hasil tangkapan. Setiap kali mendengar gereja atau hamba Tuhan menyuarakan firman Tuhan tentang memberi persembahan, ada dua respons kita. Yang pertama, tidak menerima. Mengapa kita tidak menerima? Karena kita juga memiliki hati seperti pengusaha John tadi, yaitu hati yang pelit, berhitung-hitung di Tuhan. Kebutuhan kita lebih besar setiap hari. Kok ini so ada persembahan PTPK, so ada persembahan renovasi, so ada persembahan lain-lain. Tetapi yang kedua respon adalah taat dan patuh. Seperti juga yang disaksikan oleh pengusaha John. Dan apa yang ditemukan dari sebuah ketaatan, sukacita yang sejati di saat ia memberi, dan ia disembuhkan dari sakit, bahkan diberkati dengan panjang umur dan lanjut usia. Saudara, kesaksian dari Pendeta Els saat studi masih di Fakultas Teologi Tomohon. Saat itu saya pergi pulang Manado Tomohon. Di bis saat itu biaya 6.000 DP ongkos. Pendeta duduk dengan seorang oma yang baru saja dari pasar Karumpasan. Ketika bercakap dalam perjalanan, oma bilang, oma baru turun bawa sayur, dan puji Tuhan, oma pe sayur laku semua. Dan ketika kernet menagih biaya bis, oma tahu pendeta ada kuliah di teologi, dan oma pun membayarkan ongkos dari Pendeta Els. Walaupun saat itu pendeta punya suami yang mampu untuk memberikannya. Tapi apa kata sang oma? Oma bersyukur, oma penjualan laku. Belajar coba baik, kau jadi pendeta yang menjadi berkat. Oma sangat bersyukur. Saudara, sebuah sukacita yang sejati ketika kita memberi dan kita berbagi. Mari lihat laut mati dan sungai Yordan. Di laut mati tidak ada ikan. Di sekeliling laut mati tidak ada tumbuhan
Siapa yang tidak ingin anak-anak kita sukses? Siapa yang tidak ingin dalam pekerjaan kita berhasil, di setiap usaha kita berhasil? Maka peganglah firman Tuhan ini, Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, meluap tak mampu, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saat itu orang Israel bercocok tanam. Mereka adalah petani, dan terbukti saudara, walaupun hari ini dalam suasana perang yang tidak pernah berhenti, pernahkah kita dengar Israel jatuh miskin? Kalau orang Indonesia dunia perang sudah ada pasar orang miskin. Perairan yang terbaik ada di Israel. Dan apa yang terjadi, buah anggur di sana pendek-pendek, dia pohon, dia buah besar dan manis sekali. Benar Tuhan memberkati setiap orang yang dikatakan dalam firman Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hartanya. Jemaat yang diberkati, mari hari ini kita ambil komitmen yang baru dengan Tuhan. Bukan kita berkata, jika Tuhan menyembuhkan aku dari sakit, tetapi mari kita berkata, apa yang akan aku beri buat Tuhan? PTBK adalah bentuk dari persembahan hasil pertama. Seberapapun itu berilah bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena itu mari lihat, apakah Tuhan tidak akan membuat lumbungmu penuh sampai melimpah-limpah. Saudara, kembalilah dalam kehidupan kita dan peganglah firman Tuhan ini. Ada 6 hal yang harus kita pegang. Bolehkah jemaat mengulang apa yang pendeta sebutkan? Yang pertama, jangan melupakan ajaranku. Yang kedua, biarlah